What's up? It's Quinn. Welcome back to QPOTM, Quinn Pick of the Month, dimana setiap bulannya aku bakal ngasih fashion item atau fashion brand yang akan aku rekomendasikan untuk kalian. Rekomendasi yang pertama ada sepatu boots. Lebih tepatnya kayak sepatu boots campur sneakers gitu sih ya, karena bagian setengah ke bawahnya, terutama bagian midsole-nya ini sneakers banget. Ini local brand, Parabellum yang kolaborasi dengan Regio. Sepatu ini harganya di 1.850.000. Bahannya pakai dua material, jadi bagian atasnya itu pakai denim, warnanya light wash, biru muda. Terus di bagian depan sama belakang, ini apa ya sebutnya ya, kayak ada semacam loop gitu yang biasa kita pegang nih kalau lagi masukin kaki ke sepatu. Ini terbuat dari material suede bagian belakang sama depannya, dan bahan suede yang sama dipakai untuk sekitar area samping sepatunya. Warna suede-nya itu kayak warna beige, midsole-nya kayak warna krem, terus outsole-nya ini warnanya juga masih sama tapi kayak agak lebih ke peach gitu. Warna talinya juga mirip sama warna suede-nya. Jadi secara keseluruhan warnanya itu kalem ya, very soft. Buat sistem fasteningnya lumayan unik. Biasa kan kalau kita mau kencengin sepatu ada di bagian depan ya, kita ikat biar kencang, tapi ini enggak. Jadi buat kencengin sepatunya itu di bagian belakang ada serotan warna silver chrome. Jadi si serotan silvernya ini kita bisa tekan, kita bisa kendorin, atau kita bisa kencengin juga dari sini. Nah, karena sistem fasteningnya ada di belakang, jadinya di bagian depan itu desainnya very clean. Karena nggak ada simpul tali sepatu yang ngejuntai-juntai di bagian depan, kayak biasanya ada di sneakers. Terus di bagian toe-nya ini ada dua loop kecil juga. Jadi kalau kita mau iseng-isengin di bagian sini, misalnya kita mau kasih gantungan kunci, atau kita mau ikat pita, atau mau ikat tali sepatu lain, jadi loopnya ini bisa kita pakai buat nge-DIY. Terus bagian mulut bootsnya itu memang lumayan gede dan juga fleksibel ya bagian mulutnya. Jadi bukan yang kaku gitu, karena ini kan pakai material denim. Jadi mulut sepatunya itu nggak bakal yang sampai nyekek rapet ke pergelangan kaki kita, walaupun kita serot sekencang apapun. Ini looknya kayak sepatunya Sora di Kingdom Hearts. Jadi mulut sepatunya bakal lebih gede daripada pergelangan kaki kita, terutama kalau pergelangan kaki kita kecil. Dan ini overall materialnya sangat bagus, denimnya bagus, suede-nya bagus, midsole-nya semuanya bagus. Semua bahannya terasa berkualitas dan kokoh gitu. Ya harga nggak bohong ya, karena harganya lumayan tinggi, 1.850. Tapi walaupun ini terlihat kokoh, surprisingly beratnya itu lumayan enteng. Bukan tipe boots yang beratnya kayak apa ya, kayak Doc Mart gitu kan berat, atau kayak bootsnya Timberland, nah itu kan juga berat. Kalau ini bootsnya lumayan enteng, jadinya buat dipakai seharian harusnya bakal nyaman-nyaman aja. Jadi di harga 1.850, pertama kalian dapat boxnya, terus dapat dust bagnya, lumayan gede. Kalau kalian mau pakai ini buat nyimpen sepatu bisa, atau kalau kalian udah punya tempat nyimpen sepatu kayak lemari sepatu atau box sepatu, ini bisa dipakai buat nyimpen tas, jadi lumayan. Terus yang unik, kita juga dapat kayak sarung gitu, kayak sarung sepatu, atau kayak jas hujan sepatu kali ya, karena ini bahannya tuh kayak bahan jas hujan, jadi anti air. Kita tinggal pakein kayak gini di sepatunya. Dan di bagian jas hujan sepatunya pun ada desainnya juga, desainnya Regio, sama di bagian belakang ada desainnya Parabellum. Jadi kalau sepatunya mau dipakai kayak gini dalam keadaan sarungnya kepake, bisa dijadiin fashion juga gitu. Jadi both functional dan juga stylish. Ini yang aku punya sarungnya warna beige, tapi mereka punya satu colorway lagi warna hitam. Oke, sekarang pendapat pribadi aku ya mengenai sepatu ini. Yang pertama, sepatu ini menarik dari segi visual dan juga desainnya, karena ini footwear pertama aku yang bentuknya tuh kayak begini, yang visualnya seperti ini. Jadi kayak aku nambah genre gitu di koleksi sepatu aku. Karena mostly sepatu-sepatu aku itu kebanyakan plimsoll, sneakers, kayak chunky sneakers, ada beberapa sepatu basket juga. Sepatu kulit ada lumayan banyak, tapi aku belum punya sepatu yang genrenya kayak gini. Ini menurut aku kalau dilihat dari bentuknya doang, ini tuh kayak sepatu outdoor gitu nggak sih? Kayak ini tuh berasa cocok buat dipakai ke outdoor activity, ke alam gitu. Cuman karena pemilihan warnanya seperti ini, pakai light wash denim, terus pakai suede yang warnanya beige, jadinya ngebuat sepatu ini tuh bisa di mix and match juga buat yang lifestyle gitu, yang streetwear look. Dan yang kedua, ini menariknya karena kolaborasi brandnya. Yang satu brand yang aku tahu dan aku suka produk-produknya, desainnya, yaitu Regio. Aku juga sempat ngobrol sama ownernya Regio, si Kak Sergio Berlino. Ada kontennya juga, kalau kalian mau coba nonton, kalian bisa klik link di atas. Itu konten Quinn Talk, seri dimana aku ngobrol seputar fashion sama orang-orang yang ada di industri fashion, baik creative director, atau fashion brand owner, atau fashion designer. Jadi buat kalian yang suka dengan fashion, tertarik dengan fashion, dan mau dapetin insights, atau mau dapetin ilmu langsung dari pelaku-pelaku di industri fashion lokal, aku saranin buat kalian coba tonton seri Quinn Talk. Tapi memang seri itu lagi ke pause ya gara-gara pandemi. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dan aku bisa terusin seri Quinn Talk. Kembali ke topik. Jadi kolaborasi brand yang satunya aku tahu dan aku suka, tapi satu brandnya lagi, Parabellum, itu adalah brand yang aku pernah denger doang, tapi aku nggak pernah cari tahu sebelumnya. Jadi aku tahu sepatu ini bukan karena Parabellumnya, tapi karena Regio-nya. Dan itu memang tujuannya kolaborasi sih ya. Bisa ngedapetin exposure dan juga awareness dari masing-masing target market brand tersebut. Dan setelah aku coba cari tahu lebih tentang Parabellum, tentang produk-produknya, desainnya, ternyata
aku kurang suka. Bukan karena produk atau brandnya jelek ya, tapi karena genre produknya Parabellum itu adalah genre yang aku kurang suka, atau mungkin belum suka aja kali ya, yaitu tactical gear. Jadi kalau aku ngeliat di marketplace-nya Parabellum, itu mostly sepatu-sepatu yang tactical, yang military. Kalau ngeliat di IG feed-nya juga memang dipakainya tuh sama yang kayak Polri, pakai baju militer atau baju army, terus pegang senapan. Jadi memang tactical gear banget gitu, yang gagah, yang army military vibes gitu, yang semua desainnya itu very tactical-ish. Jadi ini sepatu-sepatu juga cocok banget buat dipakai genre techwear, karena memang desainnya techwear itu kan mirip-mirip ya sama military design gitu. Hanya biasanya kalau techwear itu warnanya hitam dari kepala sampai kaki. Nah, memang produk-produk ke Parabellum ini kan tactical gear ya. Jadi memang sepatu boots ini lebih untuk tujuan fungsional, bukan buat tujuan lifestyle, bukan buat tujuan fashion. Tapi karena aku orang fashion, jadinya kan aku melihat produk-produk ini dari kacamata fashion. Jadi yang aku lihat bentuknya, desainnya, warnanya, genrenya gitu. Nah, jujur untuk genrenya si Parabellum ini bukan genre yang aku suka. Walaupun ada sih satu produk dia yang aku suka banget antara dua ini menurut aku keren pol. Aku tertarik banget buat beli antara dua ini. Colorway-nya juga bagus banget. Ini bisa banget buat dipakai berfashion. Tapi selain dua produk ini, yang lainnya itu aku kurang suka. Sekali lagi, aku nggak suka bukan karena produknya jelek ya. Sebaliknya, aku yakin malah kualitasnya bagus. Harganya sudah berbicara soalnya. Harga sepatunya lumayan mahal, kayak 2 juta ke atas. Anyway, aku juga udah pegang sepatu ini dan sangat berkualitas. Apalagi produk-produk lainnya Parabellum yang harganya 2 juta ke atas dan lebih ditujukan untuk functional wear gitu. Tapi ngomong-ngomong soal fashion trend, jadi ada satu terms yang aku baru tahu namanya Gorpcore. Aku tahu ini karena nonton YouTube videonya The Fashion Archive. Itu salah satu YouTube channel yang aku selalu tonton buat dapetin ilmu-ilmu fashion. Jadi Gorpcore itu adalah sebuah fashion trend yang menggunakan item-item yang sebetulnya lebih untuk tujuan utility, lebih untuk tujuan functional, lebih untuk purpose-nya, bukan karena desainnya atau visualnya, jadi bukan karena fashion, tapi dipakainya sebagai benda fashion. Aku sangat sarankan kalian buat nonton videonya The Fashion Archive kalau mau tahu lebih lanjut soal Gorpcore. Jadi basically mirip-mirip sama techwear juga sih, karena techwear itu kan sebetulnya pakai pakaian yang lebih fungsional arahnya. Seperti celananya pakai cargo pants yang pocketnya banyak. Itu kan sebetulnya untuk tujuan fungsional, untuk bisa naruh banyak barang di pocketnya. Atau penggunaan chest rig yang juga ada banyak pocketnya. Itu juga sebetulnya lebih untuk tujuan fungsional. Tapi kalau kita ngomong techwear, itu kan pikiran kita langsung lumayan terkotak. Langsung kita ngebayangin pakaian yang serba hitam. Bahkan beberapa techwear itu kayak ninja gitu pakaiannya, yang ketutup sampai ke mulut, cuman matanya doang yang kelihatan. Bahkan kalau kita googling techwear, itu keluarnya juga langsung semuanya yang serba hitam gitu. Tapi beda cerita sama Gorpcore. Kalau kita ketik Gorpcore fashion, nah keluarnya itu tuh gambar-gambar fashion yang memakai pakaian-pakaian yang sebetulnya lebih untuk kayak outdoor gitu. Misalnya pakai padded jacket, pakai anorak, pakai barang-barang yang bakal kita pakai buat kita naik gunung gitu. Yang bahannya itu memang dibikin sedemikian rupa dengan tujuan fungsional. Misalnya bahan pakaian yang bisa bikin badan kita hangat, atau bahan pakaian yang water repellent, atau bahan pakaian yang sangat durable buat kita pakai di tengah badai sekalipun. Nah, itulah Gorpcore fashion trend. Jadi sebetulnya bukan fashion, tapi karena dipakai sama artis-artis, sama rapper, sama penyanyi, barang-barang ini yang tadinya lebih untuk tujuan fungsional, jadi kebawa ke fashion scene gitu. Nah, menurut aku, si Parabellum ini bisa jadi salah satu local brand yang bisa masuk di Gorpcore fashion trend. Yang tadinya bikin boots untuk tujuan fungsional, jadinya dipakai untuk tujuan fashion. Dan menurut aku kolaborasi ini antara Parabellum sama Regio adalah sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Jadinya dunia fashion, atau at least fashion local di Indonesia, itu tuh kayak dapat perbendaharaan sepatu baru gitu. Yang tadinya kita nggak ngelihat atau belum lihat sepatu-sepatu seperti produknya Parabellum, kita nggak kepikir kalau itu bisa dipakai sebagai fashion item. Sekarang jadi kita consider item-item tersebut buat kita masukin ke rumus mix and match kita. Dan produk ini juga masuk banget buat Gorpcore fashion. Apalagi ditambah dengan aksesori seperti ini yang tujuannya fungsional. Jadi buat teman-teman yang seperti aku belum punya sepatu boots yang visual, desain, dan juga genrenya seperti ini, aku sangat-sangat sarankan sepatu boots ini, kolaborasi antara Parabellum sama Regio. Rekomendasi yang kedua ada celana jeans. Ini celana jeans yang aku pakai di video 4 cara style bapak-bapak. Celana jeans local brand Jiniso. Ini seri jeansnya mereka yang hangover. Jadi cuttingnya itu buat dipakai high waist. Terus fit bagian kakinya itu loose dan potongan lempeng, straight cut. Terus harga jeansnya mereka juga oke banget, kurang lebih di 150 ribuan, kayak lebih dikit atau kurang dikit gitu. Dan cutting jeansnya itu tuh cutting-cutting yang lumayan kita susah dapetin di toko jeans cowok. Kalau di toko jeans cowok kan paling adanya skinny fit, slim fit, regular fit. Sedangkan di Jiniso itu ada beberapa cutting jeans yang bisa kita pakai buat explore fashion atau mix and match lebih lagi. Kalau untuk cowok ada 3 cutting yang mereka yang aku sarankan. Pertama si hangover ini. Ini kalau kita pakainya true to size bisa jadi high waist loose jeans. Tapi kalau kita upsize 1 atau 2 size, ini bisa kita pakai kayak baggy jeans yang cuttingnya tuh kayak tahun 90-an gitu. Jadi kita bisa pakainya agak melorot, crotchnya turun, cuttingnya terus lega, very baggy. Terus ada cutting hype B, itu celana jeans mereka yang cuttingnya kulot. Terus satu lagi cuttingnya yang hoti gang, itu celana cut bray. Jadi buat teman-teman yang lagi nambahin
jenis cutting di wardrobe kalian, Jiniso ini bisa di-consider banget karena dengan budget 500.000 kita udah dapet 3 jenis cutting yang berbeda. Dan ini celana jeans unisex ya, jadi bisa dipakai both oleh cowok dan juga cewek. Walaupun mostly gambar-gambarnya dipakai sama cewek, tapi kalau kita scroll kita bisa nemuin juga gambar celananya pas dipakai sama cowok. Di description-nya itu ada size chart, jadi make sure sebelum kalian beli kalian ukur dulu baik-baik sesuai pinggang kalian, pinggul kalian dan lain-lain. Aku biasanya pakai size celana 28, jadi aku beli si Hangover ini ukuran 28 juga. Dan jatuhnya pas, aku bisa pakai dengan nyaman. Jadi aku rasa size-nya itu lumayan aman buat kalian beli true to size. Kalau kalian bisa pakai size 30, belinya 30. Kalau biasa pakai 32 ya belinya 32. Tapi untuk seri Hangover ini karena memang dia cuttingnya itu high waist, jadinya ukuran 28-nya itu betul-betul aku bisa pakainya di area pinggang doang. Gak bisa dipakai di area pinggul. Jadi kalau kalian mau beli seri Hangover ini buat dipakai jadi kayak baggy jeans, aku saranin buat kalian up size. Aku rasa naikin 1 atau sampai 2 size itu masih aman. Masih bakal bagus-bagus aja buat dikencengin pakai ban pinggang. Jadi kalian bisa explore lebih gitu. Kalian bisa pakai di pinggang, dikencengin pakai ban pinggang, atau kalian bisa pakai juga di pinggul, sengaja agak melorot buat dapetin look yang baggy fit gitu. Selain Jiniso, ada satu rekomendasi jeans lagi. Ini cargo jeansnya Ham Jeansku yang kolaborasi sama Dr. Tirta. Cargo jeans warna ungu lilac. Ini aku juga udah pakai ya di video 4 cara style cargo jeans warna ungu lilac. Harga celananya di 488.000. Di sini aku rekomendasi karena pilihan warnanya. Karena warna ungu lilac di celana ini adalah satu warna yang masih lumayan jarang ya ditemuin di menswear. Specifically celana jeans, celana cargo jeans lebih tepatnya. Kalaupun ada, biasa warna-warna kayak gini tuh ada di women section. Dan gak semua cowok mau belanja di women section. Walaupun sebetulnya itemnya itu sendiri adalah item unisex. Tapi karena dijualnya di women section, jadinya ada aja cowok yang enggan gitu buat beli. Sedangkan cargo jeans ini adalah menswear. Karena size-nya juga starting dari size cowok, yaitu 28. Dan size 28-nya pun masih lumayan longgar di aku. Jadi cutting dan fitnya itu memang gede. Tapi apa berarti cewek nggak boleh pakai? Ya boleh-boleh aja ya buat pakai juga. Dan kalau ada kalian yang nanya, Bang, kalau memang itu item unisex yang cowok juga bisa pakai, kenapa dijualnya di women's wear? Apa nggak berarti itu pakaian memang khusus buat cewek? Nah, kalau kalian ada yang nanya kayak begitu, mungkin kita bakal bahas di video terpisah ya. Kenapa item unisex yang sebetulnya bisa dipakai oleh cowok juga harus dijualnya itu di women's section? Atau sebaliknya, kenapa item yang bisa dipakai oleh cewek dijualnya harus di men's section? Jawaban penjelasannya bakal ada di video lain. Mungkin di video Retro Queen yang ngebahas soal pemakaian rok sebagai menswear. Ditunggu. Jadi detail cargo jeansnya di bagian depan ada 2 kantong, tapi menariknya cutting kantongnya ini kayak cutting celana chino, bukan kayak celana jeans. Karena biasa kan cutting celana jeans itu bagian kantongnya lebih cowok ya. Kalau yang ini cuttingnya diagonal kayak celana rapih. Lalu karena ini celana cargo, jadi di bagian kiri sama di bagian kanan kakinya itu ada kantong juga. Ada 2 button warna silver di bagian kantong kargonya. Terus di bagian belakang juga ada 2 kantong. Kalau di kantong belakang ini cuman ada 1 button doang. Cutting dan fitnya pas lagi dipakai itu lumayan relax jatuhnya, tapi juga nggak sampai yang gombrong banget ya. Jadi kayak slim fit ke relax fit gitu. Kalian bisa pakai jeans ini di pinggang atau di pinggul juga bagus. Sengaja dipakai agak melorot karena ini jenis celana cargo, jadinya cakep buat dipakai di area pinggul buat ngedapetin look yang breaknya numpuk-numpuk. Tapi ingat sekali lagi, karena ini pinggangnya gede pol, di aku size 28-nya masih kedodoran banget, masih harus pakai ban pinggang dikencengin banget. Jadinya aku rasa celana ini kurang aman kalau mau di upsize. Sebaiknya pakainya true to size aja, sesuai size kalian. Rekomendasi yang berikutnya masih celana, tapi kali ini celana rapih. Ini celana local brand, original Kazi, nama serinya itu Easy. Ada 4 colorway, ada warna hitam, warna abu, hijau olive, sama warna coklat tua. Harganya di 300.000, dan karena ini celana rapih, jadi detail di bagian depannya itu ada pleatnya, ada 2 lipetan di kanan sama 2 lipetan di kiri, jadi ada 4 lipetan. Terus ada 2 kantong di kanan kiri depan, sama di bagian belakangnya ada 1 kantong di bagian kanan. Bahannya lumayan tebel, sama yang agak berbulu gitu ya. Aku nggak tahu ini sebutnya apa. Kalau ngelihat di descriptionnya sih tulisannya cotton, tapi ini jenis cotton yang apa ya, yang agak berbulu. Aku pikir tuh kayak cotton wool gitu. Dan karena pemilihan bahannya seperti ini, jadi tuh celananya sedikit berat, dan pas dipakai volumenya itu lumayan kelihatan. Terus cutting dan fitnya, ini celananya tuh very baggy, terutama cutting di bagian paha ya, tuh lebih dari 1 jengkal. Terus ke bawahnya itu tapered, jadi makin ke bawah makin ngecil. Bagian crotchnya itu lumayan turun, jadi dari titik pinggang ke titik crotch itu lumayan jauh, lebih dari 1 jengkal juga. Dan bagian hemnya itu jatuhnya ngecrop ya pas dipakai. Terus cutting bagian pinggangnya ini lumayan gede ya. Aku udah pakai size yang paling kecil, size 28, tapi jatuhnya itu masih lumayan longgar, jadi masih harus pakai ban pinggang buat dikencengin, apalagi kalau mau dipakainya di area pinggang. Karena model celana yang potongannya kayak gini, celana rapih yang ada pleatnya, ini bagusnya dipakai di area pinggang, bukan di area pinggul. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari celana dengan potongan celana rapih, dan juga yang klasik ya, karena di bagian depannya ada pleatnya, nyari yang fitnya baggy dan jatuhnya nge-crop, mau yang bahannya lumayan tebel, jadi volumenya kelihatan, celana ini sangat-sangat recommended. Ini juga oke banget buat mix and match, bikin retro look yang rapih. Rekomendasi yang berikutnya, lagi-lagi item untuk merawat fashion item, lebih tepatnya buat ngerawat sepatu. Ada 2 item yang aku mau rekomen. Yang pertama ada shoe tree. Ini satu item yang aku lumayan nyesel belinya nggak lebih cepat, karena aku
aku punya sepatu yang aku sayang banget. Sepatu loafer aku, sepatu Doc Mart, yang di bagian depannya itu kulitnya udah ngekris. Dan ini memang pasti bakal terjadi ya di sepatu kita, terutama sepatu kulit. Karena ini kan memang area yang ketekuk terus ya kalau kita lagi jalan. Tapi kris ini tuh bisa banget dicegah, yaitu dengan cara pakai shoe tree. Jadi aku beli shoe tree ini setelah telat banget ya. Setelah krisnya udah kayak begini, baru aku beli. Ya kalau udah kris kayak gini nggak bisa sembuh ya, walaupun dipakein shoe tree. Tapi paling enggak, sepatu Doc Mart aku yang lain yang aku belinya setelah loafer ini, semuanya aku pakein shoe tree. Dan setiap kali aku habis pakai, pasti aku rajin langsung pakein shoe tree-nya lagi pas nyampe rumah. Alhasil, sepatu Doc Mart aku yang lain nggak ada yang nge-crease kayak begini. Jadi, menurut aku shoe tree ini adalah investasi yang wajib kudu mesti kita beli. Terutama untuk sepatu-sepatu kulit kita. Gak cuma sepatu kulit doang ya, sneakers juga ada beberapa kan yang bagian depannya itu terbuat dari kulit. Dan satu lagi ada shoe horn atau sendok sepatu. Ini juga item yang aku baru beli belakangan. Ini telat banget aku punyanya. Mungkin kalau kita pikir ini nggak terlalu penting ya. Ini cuma buat ngebantu biar kaki kita tuh gampang masuk ke sepatu. Nah, kenapa si sendok sepatu ini penting? Karena kalau kita nggak punya si sendok sepatu ini, biasanya kita bakal pakai jari kita kan buat bantu masukin sepatu. Beberapa area mulut sepatu itu tuh terbuat dari bahan kulit. Contohnya kayak si Vans Old School ini. Dan lihat apa yang terjadi di mulut Vans Old School saya. Botak pemirsa. Leathernya pada ngelotok semua, hanya di bagian belakangnya doang. Di area yang biasanya aku pegang pakai jari buat masukin kaki ke sepatu. Setelah leather ngelotok kayak gini, aku baru kepikir, oh iya juga ya, selain bagian toe yang paling gampang rusak karena ngekris, bagian mulut sepatu belakang itu juga salah satu area yang paling gampang buat rusak. Terutama kalau terbuat dari material seperti leather. Karena mulut sepatu bagian belakang ini juga kegesek terus kan pas kita jalan. Ditambah jari kita tuh juga ngegesek terus karena kita mau masukin kaki ke sepatu. Nah, kerusakan ini bisa dicegah kalau kita pakai shoe horn. Jadi aku sangat sarankan buat teman-teman beli ini. Anyway, harganya juga murah banget. So, dua item ini sangat-sangat recommended buat ngerawat sepatu kita. Shoe horn dan juga shoe tree. So guys, itu dia QPOTM Queen Pick of the Month Juli 2021. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman yang lagi mau belanja fashion item atau mau nambah referensi fashion brand. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. And I'll see you on the next QPOTM. Peace out.